Sementara roh antikristus membuat kita tersesat dari Kristus, bahkan membuat orang lain juga tersesat karena kita. Yang bahkan sampai mengatakan Paus Roma itu antikristus, katanya begitu. Jadi penafsiran antikristus itu macam-macam. Firman Tuhan sendiri katakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita membaca kitab Kejadian, saudara-saudari, di bagian yang awal sekali, roh Allah sudah disebut di sana. Ini bunyi aslinya di dalam teks bahasa Ibrani adalah Ruach Elohim. Hanya orang-orang terpilih saja yang mendapat naungan kuasa roh Allah. Keluaran 31 mulai dari ayat 1, 2, dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan seterusnya. Orang yang ditunjuk untuk membangun kemah suci ini kan perlu naungan kuasa roh Allah. Maka Tuhan memenuhi dia dalam ayat 3 itu dengan roh Allah. Ruach Elohim. Ini teks Ibrani juga bicara sama. Perhatikan bahwa tidak seluruh orang. Tidak dikatakan bahwa orang Israel sepenuhnya dipenuhi. Tidak. Hanya khusus Besaleel karena ada tugas istimewa. Selanjutnya. 1 Samuel 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia. Dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Ini ketika orang-orang Israel mendapatkan serbuan atau ancaman dari bangsa-bangsa lain. Dan di situ Saul dinaungi roh Allah berkuasa memenuhi dia sehingga amarahnya bernyala. Dalam arti amarah di sini bukan seperti kita marah-marah ngomel, bukan ya. Tapi dalam arti mau membela bangsanya. Tidak terima bahwa bangsanya ditindas oleh serangan bangsa asing, itu maksudnya. Sehingga dia mau menjadi pelindung bagi bangsanya. Itu yang dimaksud nyalalah amarahnya. Itu tafsirannya begitu ya. Selanjutnya kita juga lihat raja yang kedua. 1 Samuel 16:13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Jadi Daud diurapi dari raja, kemudian dikatakan sejak hari itu, maksudnya hari ketika diurapi, dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, istilah roh Tuhan dengan huruf besar, itu ruah Yud-He-Vav-He, atau dibaca dalam bahasa Ibrani, ruah Adonai. Berikutnya ini sekarang Nabi Yesaya, salah satu dari Nabi besar. Yesaya 61 ayat 1, roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku dan seterusnya. Nah ini dibaca ruah Adonai Adonai. Hanya orang-orang penting yang dikuasai roh Allah. Dalam Yesaya 63 ayat 10, 11 sampai 14, disinilah pertama kalinya atau boleh dikatakan dari yang sedikit di dalam perjanjian lama itu ada istilah Roh Kudus. Jadi ternyata roh Allah yang disebut juga Roh Kudus di perjanjian lama sudah diwahyukan meskipun tidak banyak, hanya beberapa ayat saja. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani berbunyi Ruach Kadosh. Di manakah dia menaruh Roh Kudusnya. Jadi sudah ada istilah Roh Kudus dalam perjanjian lama. Itu tadi dalam perjanjian lama intinya apa? Hanya orang-orang terpilih yang mendapat karunia. Sementara di dalam perjanjian baru, perhatikan Kisah Rasul 1:8 ayat 8. Ini janji Tuhan luar biasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, saudara. Jadi Roh Kudus atau Roh Allah ini berkaitan dengan menjadi saksi Kristus, perhatikan. Sedangkan antikristus itu melawan Kristus. Di depan Kristus harafiahnya, depan itu maknanya adalah melawan, menyerang. Artinya tidak menjadi pengikut. Jadi kalimat yang penting ini mau menunjukkan curahan Roh Kudus kaitannya dengan saksi Kristus. Lalu juga dengan pengampunan dosa dalam Injil Yohanes 20, 22, 23. Juga mengandung pengudusan
pengudusan itu penyucian, disendirikan, disucikan, tidak sama dengan yang lain, dikhususkan. Nah, kudus itu artinya sebenarnya khusus, berbeda. Dibedakan dengan yang lain, disendirikan, dikhususkan. Dikatakan di sini, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam roh Allah kita. Selanjutnya, Roh Kudus itu dengan roh penyertaan. Yohanes 14, 16, 17. Selanjutnya ini bagian yang nanti akan terkait dengan roh antikristus, ini bagian yang terpenting. Yohanes 15, 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Berarti bersaksi tentang Yesus. Bersaksi tentang Yesus berarti memuliakan nama Yesus, mengabarkan tentang Yesus, menegaskan ajaran Yesus, dan tidak menolak Yesus, Tuhan junjungan kita. Kalau bersaksi tentang Yesus itu dua. Satu, menerima Yesus sebagai juru selamat. Dua, menyatakan dalam arti melaksanakan bahwa ajarannya benar dan bisa dilaksanakan. Harafiahnya di depan Mesia, tapi dalam arti melawan. Itu artinya antikristus. Melawan Kristus. Jadi roh yang melawan Kristus. Dan roh yang melawan Kristus itu hubungannya erat dengan penyesatan. Dalam Matius 18 ayat 7. Roh Allah membuat kita bersaksi tentang Kristus kan. Sementara roh antikristus membuat kita tersesat dari Kristus, bahkan membuat orang lain juga tersesat karena kita. Jadi roh penyesatan sesungguhnya. Roh yang menjauhkan kita dari keselamatan kekal Kristus Tuhan kita. Ini pertama muncul dalam surat pertama Yohanes bab 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus dan seterusnya. Roh antikristus bukan tunggal satu-satunya, tetapi banyak dan bisa berarti sekumpulan orang. Berarti bukan menunjuk pada satu pribadi. Maka kalau ada penafsiran yang mengatakan roh antikristus itu ini, tokoh ini, tokoh ini. Kalau kita kembali dalam teks Yohanes 2 ayat 18, ternyata tidak terlalu tepat. Karena dikatakan banyak antikristus. Kita lihat selanjutnya. Antikristus yang dimaksud oleh Rasul Yohanes itu apa? 2 ayat 19 lanjutannya. Memang mereka. Perhatikan kenapa kok disebut mereka. Kembali ke ayat 18. Karena banyak, jadi bukan dia. Karena banyak. Jadi konteks di sini roh antikristus itu sekumpulan. Dan jumlahnya bisa banyak. Maka ayat 19 katakan mereka. Mereka berasal dari kita. Kita berarti apa? Pengikut-pengikut Kristus. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi sebenarnya penafsiran mengenai roh antikristus justru jangan dicari di luar sana, tapi dicari di dalam diri kelompok pengikut Kristus sendiri. Itu sesungguhnya makna antikristus. Kalau kita mengacu ke dalam surat pertama Yohanes 2 ayat 19. Masalahnya begini, di zaman sekarang ini orang senang mendengarkan cerita-cerita bombastis. Wah, roh antikristus tokoh ini, tokoh itu, tokoh ini. Wah, yang hebat-hebat. Tetapi yang hebat-hebat itu kan belum tentu benar. Kalau kita membaca teksnya jelas, mereka berasal dari antara kita. Berarti antikristus tidak lain tidak bukan berasal dari kalangan pengikut Kristus sendiri. Karena ini konteksnya Rasul Yohanes bicara mengenai berasal dari antara kita. Kita yang dimaksud siapa? Rasul Yohanes dan jemaat pada waktu itu. Berarti orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Dikatakan tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti tidak sungguh-sungguh menjadi bagian dari kita. Maka orang yang Katolik dibaptis, punya istri, pertama sah di gereja,
Lalu yang kedua dan ketiga, ngumpet-ngumpet, ini dikuasai roh antikristus. Karena dia bagian dari kita, berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kalau kita membaca asli teksnya, antikristus itu jangan dicari jauh-jauh. Anda kan mendengar pengkhotbah-pengkhotbah yang bombastis itu kan, wah ini menyiapkan. Sekarang apalagi nyambung-nyambung itu loh ke vaksin. Nanti di vaksin ada chip. Waduh, kejauhan. Itu cerita Hollywood, saudara. Cerita Hollywood yang ditempel-tempelkan ke Alkitab. Lalu orang senang mendengarnya. Waduh, heboh ribut. Jangan kagetan. Lalu dikatakan juga 1 Yohanes 2 ayat 22. Dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Ketika Anda melakukan yang tadi macam-macam saya contohkan, bukankah Anda sedang menyangkal? Penyangkalan kepada Kristus bukan hanya soal tidak menerima Kristus. Bisa orang sudah terima Yesus, tetapi tidak sungguh-sungguh setia kepadanya. Contohnya Petrus kan disebut menyangkal. Sudah ikut, Anda sudah ikut, tapi menyangkal itu tidak sungguh-sungguh menjalankan apa yang Kristus perintahkan, amanatkan. Dan itu berarti apa? Dia itu adalah, kalimat selanjutnya, antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Yohanes 1:4 ayat 2 dan 3. Tetapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Saya kan mengaku Yesus, tapi perbuatan Anda itu tidak mengakui Yesus. Pengakuan kepada Yesus itu harus lengkap dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Nah itu saudara-saudara. Pengakuan kepada Yesus itu bukan hanya soal mengatakan, ya aku percaya Yesus adalah Tuhan. Saya katakan, kalau hanya itu, setan pun mengakui Yesus adalah Tuhan. Ketika setan ketemu ada orang yang dirasuki, setannya langsung marah. Kamu jangan ke sini datang, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Berarti setan itu juga percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau hanya Anda percaya Yesus itu Tuhan, Anda kualitasnya hanya sama dengan setan, saudara. Perbedaannya adalah setan percaya tapi tidak melaksanakan perintah Yesus. Kita percaya dengan melaksanakan kehendak Kristus. Nah, dikatakan roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sejak dari zaman Rasul Yohanes pun sudah ada roh antikristus itu. Kita lihat juga. 2 Yohanes bab 1, memang hanya satu bab, ya ayat 7. Sebab banyak penyesat. Nah, berarti penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Berarti antikristus kaitannya dengan penyesatan. Seperti yang saya uraikan di bagian awal tadi. Ini sudah diramalkan oleh Tuhan Yesus. Matius 24:24. Sebab Mesias palsu akan muncul dan mereka dan seterusnya. Bagian terakhir, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saya beri catatan dalam Matius 24:24 ini. Kata yang dicetak Mesias palsu, saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang kelihatan. Tapi kalau kita membaca dalam teks aslinya bahasa Yunani, ini berbunyi pseudo-Kristos. Mirip bunyinya dengan antikristos. Ya. Antikristus, ini pseudo-Kristos. Jadi Mesias palsu itu pseudo-Kristos atau kalau jamak pseudo-Kristoi. Jadi inti dari roh antikristus, roh yang menyesatkan. Roh yang membawa kita melawan Kristus. Kewaspadaan ini perlu kita jaga. Lukas 21:8 firman Tuhan katakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. 2 Tesalonika 2 ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan, jangan dikuasai roh antikristus. Saya mau memberi catatan bahwa
Dalam perjalanan sejarah gereja, para bapak gereja juga menafsirkan, saya menyebut 3 contoh, Eusebius, Hippolytus, dan Agustinus, itu juga mengartikan pada konteks zaman itu, antikristus sebagai kelompok orang Kristen yang menjadi heretik dan skismatik. Heretik dan skismatik itu apa? Ya pokoknya memisahkan diri, mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Itu juga termasuk tafsiran Bapak Gereja pada zamannya. Okultisme, klenik. Klenik itu bahasa Jawa, kalau Anda tidak tahu ya mungkin perdukunan dengan segala bentuknya. Ramal-meramal, itu termasuk di dalamnya. Pesugihan, orang mencari kekayaan dengan mantra-mantra, seperti itu, pengasihan dan sebagainya, itu bentuk penyesatan roh antikristus zaman modern, juga yang memakai nama Kristus, juga yang memakai doa-doa gerejawi. Itu yang lebih bahaya malahan. Ini nggak apa-apa kan ya Romo? Kan doanya Bapak kami Romo. Jangan salah. Dukun pun ada yang memakai nama Kristus. Yang kedua, pseudosains. Zaman sekarang pseudosains itu membuat kita juga tersesat dengan yang namanya aliran New Age. Nah ini New Age seakan-akan ilmiah, tapi kita dikelirukan dari ajaran yang benar yang membawa kita pada penyesatan. Lalu revolusi seks ini dipakai untuk membuat dunia ini kacau balau karena seks kemudian digunakan secara tidak sepantasnya dan tidak sewajarnya. Seks diumbar begitu rupa sehingga menjadi seperti biasa. Hal-hal yang sifatnya seksual yang dulu tahun 70-an, 60-an itu sebenarnya tabu, sekarang menjadi biasa. Ini yang lebih bahaya. Revolusi seks itu cuci otak. Sehingga kalau kita melihat sesuatu itu, itu sudah biasa. Coba Anda lihat tahun 60-an, 70-an. Mana ada, maaf ya, dada terbuka. Tapi kalau sekarang Anda melihat dada terbuka, Anda sudah maklum dan itu menganggap biasa. Ini bagian dari revolusi seks cuci otak itu. Toleransi orang mengenai hal ini menjadi makin pudar gitu. Jadi menganggap biasa. Kalau ada seseorang yang seakan-akan pengen kembali ke norma-norma 70-an itu dianggap kuno. Nah itu yang dimaksud revolusi seks. Kemudian media. Media kita tahulah. Media itu banyak hal baik, dengan tempat-tempat jauh kita bisa ngomongkan firman Tuhan, ini media. Tapi berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh media, kabar bohong misalnya, dan juga hal-hal yang lain yang melanda rumah tangga karena media. Dan yang nomor 5, seks dan media ketika digabungkan luar biasa. Seks dan media itu meracuni kita, sehingga toleransi manusia terhadap seks itu makin tipis. Aborsi menjadi biasa, orang katakan ini tubuhku sendiri, aku boleh berbuat dan memilih apapun yang aku mau, maka pro-choice, manusia boleh milih, ini kan badanku. Pada gereja katakan, firman Tuhan katakan aborsi pembunuhan, janin yang sangat kecil itu sudah manusia, dan sekarang orang menjadi biasa, mengatakan itu kan pilihan saya. Ini bagian dari antikristus yang menyerang pengikut-pengikut Kristus. Relativisme moral. Orang menjadi relatif terhadap moral, itu kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa itu disebut relativisme moral. Lalu nomor 8 yang sudah melanda banyak negara, gereja itu ketinggalan zaman. Nggak keren kalau ke gereja. Gereja itu kuno. Ikut gereja apa, orang kok masih gereja? Udah kuno, sekarang itu orang nggak perlu agama. Nah, gitu ya. Orang nggak perlu ikut gereja. Gereja ketinggalan zaman ini bagian dari roh antikristus. Dan yang terakhir liturgi itu seremoni saja. Ini beberapa hal yang saya sampaikan untuk memperkaya. Memang ini bisa didalami lagi. Ini kuasa-kuasa roh antikristus yang menyerang pada kita. Tetapi intinya tetap saya tegaskan tadi itu. Roh antikristus itu memang jumlahnya banyak. Antikristus intinya apa? Berasal dari kita. Tapi tidak sungguh-sungguh. Demikian paparan saya, semoga dapat sedikit membuka pemahaman iman Anda dan menguatkan iman kita bersama. Shalom Alaikum.